Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Mutiara Silaturahmi dari SD Negeri 90 Palembang. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, Kepala Sekolah SD Negeri 90 Palembang, Ibu Nur Hasanah MPD. Fasilitator kelas 117, Bapak Bagus Bintang Soekarno MPD. Pengajar praktik CGP Angkatan 11 Ibu Rita Oktayani SPD. Kali ini saya akan melakukan penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SD Negeri 90 Palembang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 90 Palembang, Ibu Nur Hasanah MPD. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Ibu Guru SD Negeri 90 Palembang. Dan tak lupa yang kami banggakan, dua narasumber CGP Angkatan 11, Ibu Mutiara Silaturahmi dan Pak Dedi Percata. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan nikmatnya kita masih dapat berkumpul di ruangan SD Negeri 90 Palembang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, guru hebat yang terhormat, terima kasih sudah menyempatkan hadir pada hari ini dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 90 Palembang yang merupakan tugas dari aksi nyata modul 1.4. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin diharap duduk kembali.
Acara selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 90 Palembang. Kepada Ibu Nur Hasanah MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya hormati Bapak Guru yang hebat. Ini betul-betul Bapak yang berkumpul kembali di detik-detik menjelang hari kemerdekaan besok. Semangat dari ibunya. Maafkan kali mau tadi sekarang ini ya malam rumah tapi mereka dan kebetulan masih dari kegiatan umur tidak ada tunai kita bersyukur pada Allah SWT. Nah, kita hari ini berkumpul akan mendengarkan guru penggerak untuk ada paparan Cina budaya positif. Ibu mohon, ibu bilang banyak ilmu yang kita dapat, mohon kita juga sama yang belum penggerak informasi semoga bulan ini ada ibu bilang bisa kita ikuti dengan baik-baiknya ibu yang belum ya bilang terakhir juga seperti yang kita tadi. Amin. Saja yang juga gunakan waktu kita kepada kali ini semua gunakan dengan baik-baiknya. Maka paparan ini dari hikmah kepada kita untuk kemajuan sekolah ke depannya. Kami itu saja dari saya. Dan Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nur Hasanah MPD atas kata sambutannya. Besar harapan Ibu Kepala Sekolah agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan semoga peserta yang hadir di dalam ruangan ini dapat mengambil manfaat nanti apa yang akan disampaikan oleh kedua narasumber. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Mutiara Silaturahmi SPDI dan Pak Dedi Perdata SPD. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Mutiara Silaturahmi SPDI. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya tanya dulu Bapak Ibu semuanya sehat hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya, semangat. Untuk mengetahui semangat Bapak Ibu pagi ini boleh nggak saya minta teguh semangat dulu? Nanti kita teguh semangat sama-sama ya. Teguh semangat. Terima kasih semangat paginya hari ini. Baik, memasuki materi yang pertama yaitu sebelumnya kita menunggu di pagi hari ini selama 3 detik. Coba saya minta Bapak Ibu senyum dulu semanis mungkin di pagi hari ini. Iya, kita senyum dulu yang manis. Cukup dengan 3 detik senyum membuat kita semangat lagi lebih ceria. Baik, selanjutnya saya ada pertanyaan pemancing. Saya ingin Bapak Ibu semua berpartisipasi membantu menjawab
Pertanyaan tematik yang pertama yaitu pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Saya tanya Bapak Ibu setuju atau tidak? Tidak. Siapa yang bisa bantu saya jawab kenapa tidak setuju dengan pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Ada yang bisa bantu jawab? Mungkin Ibu Endang Ulfa Wijayanti. Kenapa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan? Tidak setuju dengan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ya, terima kasih Ibu Mutiara untuk kesempatannya. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa setuju atau tidak, apakah tidak setuju? Dikarenakan dengan hukuman ini mungkin memberikan efek disiplin sementara, tapi tidak memberikan kesadaran bagi siswa tersebut akan kesalahannya. Jadi hanya akan membuat satu trauma, baik bagi guru maupun bagi siswanya, tetapi tidak dapat membantu siswa tersebut untuk disiplin untuk selanjutnya. Begitu saja Ibu Juara. Baik, terima kasih Ibu Endang Ibu Endang Ulfa Wijayanti. Kepada Ibu kami mohon tepuk tangannya. Terima kasih jawabannya ya. Yang besar pemberian hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan siswa. Nah, dulu mungkin pendapat orang-orang dulu zaman dulu mungkin ya, karena ternyata hukuman itu hanya mendisiplinkan sementara, tidak untuk seterusnya, karena itu tidak menciptakan atau tidak mengeluarkan kesadaran diri dari siswa itu sendiri. Bagi yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Bapak Ibu setuju atau tidak? Tidak. Sepertinya yang semangat sekali menjawab tidak, Ibu Eka Fitri Madonna. Coba Ibu bisa jelaskan kenapa tidak setuju pemberian hadiah itu meningkatkan prestasi siswa? Menurut saya, karena kalau kita memberi hadiah itu nantinya akan bukan motivasi dari dalam diri siswa untuk semangat untuk meningkatkan prestasinya, tapi itu wah nantinya aku belajar nanti dikasih ibu hadiah. Nah, ketiga sang guru tidak memberikan hadiah, dia jadi tidak semangat lagi untuk belajar. Jadi mungkin pemberian hadiah itu bisa kita gunakan pada saat-saat bisa memberikan pada saat lomba-lomba saja. Jadi karena itu saya tidak setuju karena pemberian hadiah untuk meningkatkan prestasi siswa seperti itu. Baik, terima kasih. Beliau terus Ibu Eka Fitri Madonna. Ya, pemberian hadiah Ibu tidak selamanya bisa meningkatkan motivasi siswa. Itu hanya bersifat sementara juga sama seperti hukuman tadi. Karena kita tidak bisa terus-menerus memakaikan motivasi siswa dengan memberikan hadiah. Karena di saat kita tidak dapat memberikan hadiah, maka motivasi itu tidak akan muncul. Jadi ini tidak bisa dilakukan untuk terus-menerus. Baik, selanjutnya guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Bagaimana Bapak Ibu, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Guru harus mampu memberikan solusi untuk siswanya. Setuju, baik. Oke, mungkin seperti yang semangat sekali jawab setuju itu dari Ibu Nuri. Bisa bantu saya menjawab kenapa setuju? Baik, terima kasih Ibu Mutiara silaturahmi atas kesempatannya. Saya setuju bahwa mengapa guru itu harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Karena dalam praktik pembelajaran di kelas, guru itu harus mampu mengenal siswanya dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan dan juga dengan melakukan asesmen awal. Jadi dari situ kita mengetahui karakter murid tersebut, sehingga apabila mereka ada permasalahan, maka kita harus dapat memahami karakter tersebut dan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi, sehingga siswa dapat lebih percaya diri menghadapi masalahnya. Terima kasih. Baik, kasih ikut dulu. Kita kasih ikut dulu untuk Ibu Maria.
Jadi guru itu harus mampu memberikan solusi untuk semua siswanya yang bermasalah, baik itu dari segi masalah yang berat ataupun yang ringan. Kita harus bisa memberikan solusi dengan pendekatan terlebih dahulu ya, dengan aspek awal seperti kata ibu tadi, kita harus mengetahui dulu karakter peserta diri masing-masing. Baik, yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Baik. Sepertinya semangat sekali dari ujung sana ada Ibu Lili. Bisa bantu saya jawab kenapa setuju guru berperan sebagai teman bagi siswa? Coba Ibu Lili dibantu jawab. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Mutiara. Guru berperan sebagai teman siswa. Itu menurut saya setuju. Karena kemudian guru itu tidak hanya mengajar, tetapi guru itu bisa dijadikan sebagai fasilitator. Jadi bisa sebagai sahabat dan bisa jadi sebagai orang tua dan bisa jadi penasehat. Jadi dengan begitu siswa tidak akan merasa anda untuk bertemu dekat kepada gurunya. Terima kasih. Terus untuk Ibu Lili, baik, betul sekali ya. Kalau kita menjadi teman bagi siswa, siswa akan merasa nyaman. Siswa tidak akan merasa kaku, bercerita, berkeluh kesah. Jadi kita bisa lebih mudah untuk melakukan pendekatan, memahami karakter siswa. Ya, dari beberapa pertanyaan teman ini kita akan jelaskan ke dalam materi yang akan kami sampaikan. Baik, sebelumnya adakah Bapak Ibu yang sudah mengetahui apa sih itu budaya positif? Kebiasaan, ada lagi? Kebiasaan yang baik. Baik, budaya positif itu ialah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi kita akan menerapkan keyakinan universal atau nilai-nilai baik, nilai-nilai positif yang akan kita budayakan di sekolah. Gitu. Baik, selanjutnya. Nah, pada kesempatan kali ini kami sebagai pemateri, saya dan Pak Dewi akan menyampaikan 8 materi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam dukungan dan konsekuensi, yang ketujuh posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Baik, kita memasuki materi yang pertama. Sebelumnya kita bahas kasus dulu. Kita coba buka ya. Ini cerita tentang Anda dan teman Anda yang melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, kita baca terlebih dahulu ya. Anda adalah A. Tugas Anda adalah melemparkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam lempar tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B bagi Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda yang B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, jika Anda ini adalah A, apa yang akan Anda lakukan? Siapa yang bisa bantu jawab? Apakah Anda tergoda untuk membukanya? Tidak. Oke. Kenapa tidak tergoda membukanya? Siapa yang bisa bantu saya jawab? Mungkin dari sisi kiri dulu kita silakan Ibu Nurbaiti dengan bisa menjawab kenapa tidak mau membuka tangannya untuk Saya akan coba menjawab karena tadi diibaratkan kepala tangan itu adalah misalnya cita-cita atau harapan saya. Walaupun digoda, dikritik, ya ataupun ditawari dengan hal yang cukup menarik,
untuk bisa membuka atau menawarkan kepada mereka atau memberitahu kepada mereka, saya selaku A itu akan tetap berusaha menggenggam ini dan tidak akan membuka karena itu keyakinan saya, harapan saya, cita saya untuk bisa diberikan. Itu saja, Mas. Kalau yang kedua, oke, luar biasa. Jadi harapannya kita itu harus memegang teguh komitmen. Pendirian kita digenggam kuat, jangan sampai tergoda. Mau terdidik, digoda, mau intimidasi, dibujuk, jangan sampai kita goyah seperti itu. Terima kasih. Baik, kita memasuki materi yang pertama, yaitu tentang paradigma. Di sini ada pergeseran paradigma dari motor dari Dr. William James. Yang pertama, ilusi guru mengontrol publik. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ini menurut Dr. William James. Oke, selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif ini tadi sudah kita bahas secara garis besarnya ya. Disiplin positif itu ya merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi kita membiasakan siswa itu menumbuhkan kesadaran dirinya sendiri. Lalu, setelah disiplin positif, ada nilai-nilai kebaikan universal dan terbentukkan juga dari peserta didik, yaitu berdasarkan 6 profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah hafal semua ya. 6 profil pelajar Pancasila. Bisa kita nyanyikan bersama? Baik, saya coba pimpin ya, kita nyanyi bersama-sama lagu profil pelajar Pancasila. Wahid Isnin Salasa, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkepingan berkorban mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, terima kasih. Jadi di sini kalau pelajaran semua itu ada 6 yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia yang harus kita temukan dari peserta didik. Itu motivasi itu ada yang dari eksternal dan ada yang dari internal diri siswa sendiri. Kalau motivasi eksternal itu bisa berupa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau bisa juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya tadi mengharapkan hadiah dari itu adalah motivasi eksternal. Kalau motivasi internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi itu motivasi yang timbul dari siswa sendiri. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu tahu apa perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Coba ada nggak yang tahu apa perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Kira-kira berbeda atau tidak? Beda. Coba Ibu Eka Fitri Madonna mau coba menjawab. Baik, terima kasih Bu Tiara. Kalau menurut saya peraturan kelas dan keyakinan kelas itu jelas berbeda. Kalau peraturan kelas, kita sebagai guru sendiri yang membuat peraturan itu dan diwajibkan siswa untuk menaatinya. Sedangkan kalau keyakinan kelas, nanti di awal pembelajaran kita bersama-sama dengan siswa membuat peraturan itu bersama-sama dengan kesepakatan bersama antara guru dan siswa untuk mematuhi peraturan kesepakatan yang sudah dibuat tersebut. Baik, kita kasih terus dulu.
Nah, ya jadi peraturan itu biasanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah dari pihak yang satu pihak saja yang membuat peraturan itu. Setelah jadi peraturan itu harus ditaati oleh siswa. Itu. Kalau keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Jadi kita buat bersama-sama, dan kalau tidak bersama-sama kita yakini bersama-sama. Jadi tidak hanya guru yang membuat, tapi itu kesepakatan bersama guru dan siswa. Baik, selanjutnya, nah di sini ada prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, kita mempersilakan dulu warga sekolah atau siswa untuk menjelaskan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Contoh misalnya tidak boleh di kelas, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita persilakan siswa untuk mengeluarkan ide-ide mereka. Kemudian mereka mencatat semua, kita catat semua masukan yang kita dapat dari siswa itu. Kemudian kita kalau ganti kalimat negatif menjadi positif, ya tidak boleh ngomong sampah tadi, dan kalimat positif buang sampah pada tempatnya seperti itu. Bila mungkin tidak boleh ribut, berarti harus tertib di kelas. Nah, kalimat-kalimat negatifnya kita menjadi kalimat positif. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Setelah kita ganti kalimat menjadi kalimat positif, baru kita susun menjadi keyakinan kelas. Setelah jadi keyakinan kelas itu sudah kita sepakati bersama siswa, kita tinjau ulang keyakinan kelas tersebut dan kita susun menjadi 3 sampai 7 keyakinan. Setelah itu kita meninjau dan menyetujui dengan menandatangani bersama siswa. Kemudian keyakinan kelas itu kita tempel di dinding kelas, dan memudahkan siswa mengingat keyakinan mereka yang sudah kita sepakati bersama. Baik, ini ada dokumentasi saat saya membuat keyakinan kelas bersama siswa di kelas. Jadi selanjutnya kita ice breaking dulu biar lebih semangat lagi. Selanjutnya kita akan ice breaking bersama perdata. Oke, silakan berdiri Bapak Ibu. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu Perdata yang persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ice breaking, ya sendi-sendi yang tadi kaku menjadi lentur kembali. Mari kita tepuk semangat dulu ya. Tarik nafas dulu lagi. Semangat dangding dulu ya. Itu yang itu ya. Oke, siap.
Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Luar biasa sekalian ya. Lagi. Sangat semangat ya. Belum dikasih sarapan saja sudah semangat ya. Sudah dikasih sarapan. Tapi boleh nggak, jangan terlalu tegang. Boleh sambil makan, tidak apa-apa ya. Boleh sambil makan, dinikmati minumnya, kita relax aja ya. Oke, materi selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah tadi bersama Ibu Tara yang sangat luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yaitu menurut dosen. Kemudian, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ya. Next. Oke. Nah, di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Ya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak itu merasa ya bahwasanya mereka bukan menebus. Ya, itu. Kemudian tapi untuk belajar dari sebuah kesalahan. Jadi kalau misalnya anak-anak kita buat untuk menebus kesalahan, maka tidak akan efektif. Tapi ketika dia ingin belajar dari kesalahan, nah itu yang akan membuat dia lebih baik. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan, ya. Restitusi ini juga memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Ya, kalau misalnya hukuman atau kita kasih solusi, misalnya kita katakan A, maka anak akan bisa melaksanakan A. Tapi di restitusi, ya anak-anak ini menawarkan, ya kita tawarkan, ya kita kasih solusi apakah dia mau atau tidak. Kalau dia memiliki ide lain atau solusi lain, maka kita akan menerima seperti itu. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, tadi sudah dibahas tadi di awal, ya. Jadi kalau misalnya kita memiliki motivasi eksternal, itu kurang efektif. Tapi ketika itu tumbuh dalam diri kita sendiri, maka inilah yang lebih baik, karena tidak ada paksaan sama sekali di sana. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, jadi restitusi juga mencari sebuah kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Nah, apa yang dibutuhkan? Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya, nanti kita lihat apakah restitusi benar-benar cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan di tindakan. Kemudian lagi restitusi menguatkan, ya, jadi restitusi menguatkan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kemudian lagi restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Restitusi mengajak kita untuk menerapkan praktik disiplin dengan mengingat kembali kebutuhan dasar manusia. Di sini ada kata-kata, di sini ada yang kosong dan ada kuncinya. Di situ ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Yang pertama itu apa kebutuhan dasar manusia? Yang kesenangan. Oh, itu semua sekali dari langkah kita, ya. Oke, yang kedua, kira-kira apa itu? Cinta dan kasih sayang, ya. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, kebebasan. Semangat sekali. Ingin bebas. Jadi manusia itu juga paling suka bebas. Jangankan siswa, ya. Kita juga sebagai guru ingin bebas. Kemudian 4, penguasaan. Nah, ini cuma ada P aja, ya. Oh, itu dia.
tanpa dipikiran luar biasa ya. Jadi kita berikan pun uang dulu ya. Ya. Dikasih. Kita kasih apa tadi? 1, 2, 3. Satu. Dikasih. Dikasih. Nah, ya ini yang pertama tadi kita simpulkan ya. Pertama kesenangan yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Ya, jadi kebutuhan pertama adalah kesenangan. Ya, tidak ada manusia yang tidak ingin senang. Jadi anak-anak itu kalau misalnya dia ingin senang maka akan melakukan sesuatu yang membuat dia senang. Kemudian cinta dan kasih sayang. Nah, kebutuhan kedua ini kalau tidak ada cinta dan kasih sayang terasa hampa ya Bapak Ibu ya. Ya. Ya, cinta dan kasih sayang ya, kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang kita berkoneksi. Luar biasa kalau uang gue. Kemudian kebebasan ini ya, ini merasa bebas dan kebutuhan akan pilihan kemandirian atau otonomi. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan penguasaan ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi dan ingin diakui. Kemudian 5, bertahan hidup ya, ini kebutuhan yang paling dasar ya pada manusia. Ini ada contoh kebutuhan dasar pada manusia. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, ya, yaitu gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, ya, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan udah seru jadinya. Kira-kira ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Angkat tangan ya Bapak Ibu, supaya angkat tangan Ibu Desi. Tangan dulu ya, Ibu Desi menjawab. Terima kasih Pak Dedi. Jawabannya kesenangan Pak Dedi. Kebutuhan akan kesenangan. Benar sekali. Ya, benar sekali Bapak Ibu ya. Jadi kebutuhan si Dinda adalah kebutuhan kesenangan. Mengapa? Kuncinya ada di sini Bapak Ibu ya. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan enggak seru jadinya. Jadi dia berusaha untuk memenuhi kesenangannya. Jadi ketika dia mengerjakan tugas sambil bersenandung, maka dia merasa lebih senang. Kemudian di kasus 2, nah Dinda lagi. Ya, Dinda seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Kebetulan apa yang bisa diterima jika ada seperti ini? Ibu, guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah ya, masih Dinda tadi. Kalau dia di kasus pertama dia ditegur ketika dia bersenandung pada saat mengerjakan tugas, ini dia tidak ditegur Ibu Rani, padahal dia pakai jepit kunci baru. Kira-kira apa ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang bisa menjawab? Kasih sayang. Jadi dia ini merasa diakui ya oleh seorang guru tersebut. Padahal tadi dia sudah Supermaya beli jepit baru. Pengennya ditegur, nih Dinda, kamu kunci baru ya hari ini. Nah itu ya, butuh ya, dan kasih sayang. Next. Nah, ada 5 posisi kontrol pada guru ya. Yang pertama itu penghukum. Yang kedua
membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan kelima sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol tadi, yang pertama yaitu penghubung. Ya, seorang penghubung bisa menggunakan hubungan fisik maupun verbal dengan nada suara tinggi, bahasa menunjuk atau menghardik. Nah, ini banyak sekali dilakukan pada guru-guru yang terdahulu. Ya. Walaupun tidak semuanya, jadi langsung menjudge bahwasanya langsung memberi hukuman, menunjuk kamu ini adalah ini, ya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ya biasanya ini pembuat rasa bersalah ini ibu-ibu yang banyak pandai merangkai kata-kata ya. Kemudian akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Biasanya dimulai dengan kata-kata, aduh ibu kecewa sama kamu nak. Ya padahal ibu berharap ini. Kemudian sebagai teman ya akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau mengada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka ya. Jadi sebagai teman ini menangis murid. Kemudian sebagai pemantau mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pada posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi ya, kira-kira nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Kemudian yang terakhir posisi kontrol sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid ya, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri ya. Biasanya gesturnya ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, kemudian mendekat ke murid. Jadi, nah, ini ada video posisi kontrol dulu, silakan ditonton dulu, Ibu. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kenapa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah sibuk. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi ke lapangan basket. Nah, oke, kita sudah menonton video dari ibu guru yang di video ini. Kira-kira apa itu? Ya, ada tidak yang bisa menjelaskan posisi kontrol apa yang dimiliki ibu tersebut? Kira-kira? Ibu Yeni ya sepertinya. Coba Ibu Yeni. Oke. Sebutkan alasannya Bu ya. Baik, terima kasih Pak Dewi untuk kesempatannya. Menurut saya posisi kontrol itu pada posisi pertama yaitu menghukum. Di mana di video tadi ibu gurunya tidak memberikan kesempatan ya kepada siswanya untuk menjelaskan terlebih dahulu kenapa dia terlambat. Karena walaupun dia sering terlambat, kita sebagai guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan dulu alasannya mengapa terlambat. Bisa jadi keadaan darurat. Lalu
dia menghukumnya dengan disuruh berkeliling lapangan basket, ada yang awalnya 2 kali menjadi 5 kali. Mungkin itu saja Pak Devi. Oke, terima kasih Bu Yeni ya. Oke, berikutnya Bu Yeni. Ya, tepat sekali ya. Posisi kontrol yang ada pada video yaitu sebagai penghukum. Dan kita sepakat bahwa ini kita sepakati dulu bahwa posisi guru penghukum ini sangat-sangat tidak baik. Dan mengapa? Terlihat di video ya, anaknya baru mau sebut A, itu lagi terabas. Mau kasih alasan lagi A, terabas lagi ya. Setidaknya kita sebagai guru, ya kita harus tahu dulu, ya kita tahu dulu alasannya mengapa kurangnya. Itu baru kita kasih tindakan selanjutnya. Jangan sampai anaknya belum mengungkapkan alasannya, kita sudah langsung kasih hukuman. Jadi anak itu merasa tertekan dan merasa marah akhirnya kepada guru tersebut. Ibu rasa benci, kemudian tidak peduli lagi kepada gurunya, itu akan berarti kepada kita sendiri. Lanjut. Nah, ya, yang ketiga itu 3 tahapan segitiga restitusi. Ya, di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang mungkin kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi kita stabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh muridnya. Ada kebutuhan dasar. Kemudian bukan berarti membuatkan tindakan salah itu kan pantas dilakukan. Namun di sini menjadi merupakan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Dan jika ada murid yang salah, ya bukan berarti kita kamu salah tidak apa-apa. Tapi ada kata-kata selanjutnya ya, agar dia bisa memperbaiki dirinya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ya di awal tadi kita sudah jelaskan bagaimana apa itu keyakinan kelas. Jadi kita sudah sepakat keyakinan kelas, kemudian kita ulas kembali dan kita tanyakan ya, kira-kira ya keyakinan kelas apa ya yang kita langgar seperti itu ya. Jadi mereka langsung flashback, oh iya Pak, saya menganggap tentang keyakinan kelas, tentang misalnya kedisiplinan. Jadi anak-anak sadar dan motivasi dirinya timbul. Ya, menanyakan keyakinan kelas memberikan pertanyaan untuk mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ya, menuntut murid menemukan kesadaran moral. Lanjut, ya. Nah ini ada video kasus Bapak Ibu. Oh, langsung next. Ya, next. Oke, ini ada kasus ya yang saya buat dengan video. Bisa balik ke cara sebentar. Bapak tahu amalan kita namun berjalan orang lain adalah yang maka tahu aku mempunyai alasan jadi apabila kamu merasa menolak teman adalah tindakan yang benar. Keyakinan sekolah apa ya? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keyakinan kita? Nah, itu yang bagus. Lain kali coba berpikir lebih bijak dalam berbelanja. Ya.
Ini kan jadi yang saya buat ya, Aziza ini ya, dia mencoret buku temannya. Dia dengan dalih adalah untuk mendapat perhatian teman-temannya. Jadi dia mencoret buku temannya agar teman-teman yang berfokus pada dia. Itu tujuan utama dari. Jadi kebutuhan yang Aziza ingin ya, atau ditanggapi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa dari kasus pertama. Oke, next di kasus kedua. Nah, ini di kasus kedua sedang dilakukan Bapak Ibu. Namun, nanti kalau dari orang lain, kan ini adalah tindakan yang berhubungan. Bagaimana kamu melakukan jadi? Maka mengerti perasaan nanti kamu merasakan apa sesuatu yang membuatmu ini. Apa kamu mau beri kepada apa yang saya butuh saya untuk kata saya jadi kamu merasa bahwa memiliki adalah solusi yang apakah kamu yakin bahwa itu bukan cara yang mudah? Lalu apakah kamu sebagai masyarakat apakah ada cara lain yang bisa kamu lakukan? saya melalui tindak pidana para pengambil baru ini teman tanpa izin. Mungkin saya bisa meminjam saya ke teman lain atau membeli saya baru. Nah, itu ide yang bagus. Lain kali, coba aku berpikir bijak. Sekarang, bagaimana jika kamu meminta maaf kepada temanmu dan membalas dendanya? Kamu bisa menggunakan ini Karena sudah diberitahu saya. kami sama di sini, kalau saya akan bilang dari pengalaman sendiri. Ya, yang kedua ya, ini dia mengambil temanya. Jadi ketika mengerjakan tugas, dia lupa membawa temanya. Kemudian mengambil pena temannya tanpa izin. Ya, alasannya simpel sebetulnya. Dia tidak mau, ya malas untuk meminjamkan. Jika dia ingin meminjam, pasti temannya akan meminjam. Oke, testimoninya barangnya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengharapkan sahabat bersalah atas kesalahan yang saya perbuat. Mengenai Oke, nah jadi dari kasus atau penerapan segitiga diskusi, mereka nanti timbul kesadaran dan kesadaran dalam diri yang paling penting. Jadi mereka bisa cari solusi, mereka bisa menerima lebih baik. Jadi tidak ada merasa dibenci oleh gurunya. Jadi tidak ada hukuman sama sekali di sini. Gitu. Oke, nah sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Oke, demikian itu presentasi dari kami, saya dan Ibu Utara.
Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ya. Saya tutup sesi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali untuk materi hari ini, Pak Devi dan Ibu Sarah. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan dapat kita serap manfaat sisi positifnya dan dapat kita terapkan di kelas dan di sekolah kita tercinta ini. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin atau masih ada hal yang mengganjal di hatinya mengenai materi yang sudah disampaikan oleh narasumber berdua. Kami buka sesi tanya jawab untuk 2 pertanyaan saja. Boleh silakan Ibu Desi. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Izin bertanya buat kedua CGP kita yang luar biasa hari ini. Pertanyaan saya dalam 5 posisi kontrol tadi, bolehkah kita mix jadi dalam suatu posisi ada masalah kita bisa menjadi teman, lalu kita bisa menjadi manajer, lalu yang terakhir sebelum manajer jadi pemantau dan manajer. 3 itu bolehkah kita combine untuk menjadi seorang guru yang dekat dengan murid, jadi sisi positifnya teman dekat dengan murid dan juga pemantau dan manajer, ataukah kita harus memilih yang paling baik di antara ketiganya? Mungkin. Terima kasih untuk pertanyaannya, kita tampung terlebih dahulu ya. Untuk pertanyaan kedua, kami persilakan Bapak Ibu. Ibu Lili boleh. Terima kasih Ibu di sini untuk pertanyaannya. Ini bertanya mungkin sama seperti Ibu Esi tadi, masih di pertanyaan 5 posisi kontrol. Yang ingin saya tanyakan itu tentang 5 posisi kontrol yang tentang pengukur. Itu kan sudah dijelaskan bahwa posisi kontrol itu kan ada yang just menghardik, jadi bagaimana sih saya dulu untuk memberikan posisi pengukur itu kepada siswa agar memberikan kesan yang baik kepada siswa. Jadi kalau itu yang dulu, tapi kesannya bagus untuk kepada siswa. Bagaimana? Baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Desi dan Ibu Lili, Ibu Sarah dan Pak Devi. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Desi itu, apakah dari 5 posisi kontrol guru bisakah kita mix? Mix itu yang dari posisi pemantau, teman, dan manajer. Apakah bisa kita mix ketiga posisi ataukah harus memilih yang terbaik di antara ketiga tersebut? Lalu pertanyaan kedua yaitu dari Ibu Lili mengenai 5 posisi kontrol guru juga. Yang pertama tentang hukum, guru sebagai penghukum. Bagaimana cara guru memberikan hukuman tapi kesannya positif atau baik seperti itu ya Ibu Lili ya? Boleh silakan ditanggapi oleh kedua materi. Oke, terima kasih kepada Bu Desi dan Bu Desi sudah bertanya. Tapi sebelum saya menjawab, ya, tadi kan sudah saya jelaskan, ya, seluruh materi. Nah, adakah dari Bapak Ibu sekalian yang kira-kira, ya, yang bisa memberi jawaban terlebih dahulu sebelum saya menjawab? Ya kan, Bapak Ibu? Ya. Ya, ikut sana, sepertinya ya ingin menjawab. Silakan juga. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Devi. Untuk menanggapi sedikit, mungkin menanggapi sedikit pertanyaan dari Bu Desi, bagaimanakah apakah bisa dikombin dari 10 posisi kontrol yang ada?
Mungkin kalau menurut saya itu bisa. Seperti guru sebagai manajer, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai teman. Jadi di situ kita bisa menyatukan ketiga posisi kontrol tersebut dalam menyelesaikan masalah siswa di dalam kelas kita. Misalnya tadi seperti contoh yang tadi dilakukan di depan tadi ada sebuah video, itu menurut saya semuanya bisa masuk dalam video Pak Dedi itu. Pak Dedi sebagai pemantau, Pak Dedi sebagai manajer, dan juga Pak Dedi sebagai teman. Karena di situ semuanya Pak Dedi bisa mengarahkan siswa, bisa memberikan masukan kepada siswa dan memberikan solusi dan solusi kepada siswa itu secara baik seperti teman sebayanya, bukan mengukur atau mengejar siswa tersebut seperti itu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Yang saya lihat satu pengalaman. Kira-kira ini yang mau menjawab pertanyaan sih, apakah bisa ya dari 5 posisi kontrol itu di mix? Ada? Putri ya, ya menanggapi dari tadi bisa nggak dimix kira-kira? Oke, terima kasih Pak Dewi atas kesempatannya. Menurut saya bisa dimix untuk posisi kontrol guru tadi, karena kita sebagai guru tentunya harus bisa menjadi teman yang baik untuk siswa. Jadi jika kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, otomatis anak-anak akan lebih enjoy kepada gurunya. Tapi balik lagi, selain sebagai teman, kita juga sebagai guru harus bisa memposisikan sebagai pemantau dan juga manajer, karena di situ pusatnya kita adalah gurunya. Jadi aturan apapun itu kembali lagi kepada gurunya. Jadi yang manajenya tetap gurunya. Itu untuk yang pertanyaan dari Bu Desi. Boleh saya menanggapi pertanyaan dari Bu Desi? Belum, nanti ya. Terima kasih Pak Desi. Nah, sudah tambah lagi. Oke, terima kasih kepada Bu Dona dan Bu Putri karena telah menanggapi. Oke, tadi boleh tidak jadi di mix ya, tentu saja boleh, tapi perlu kita pahami Bapak Ibu ya, dari 5 posisi kontrol itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, yang paling baik dari 5 posisi kontrol tersebut adalah posisi sebagai manajer, karena sebagai manajer ya itu kita sudah mengkondisikan sebagai manajer itu teman dan pemantau itu sudah masuk ya. Ketika kita memposisikan kita sebagai manajer, maka teman dan pemantau sudah masuk ya, seperti penjelasan posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid ya, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah itu ya, jadi di posisi manajer ya kita lebih dari teman, jadi kita berusaha untuk gesturnya lebih baik agar anak bisa akrab dengan kita itu. Saya memahami Bapak. Nah, untuk pertanyaan kedua, itu apa? Untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Lili, sama seperti saya ini, sebelum saya menanggapi mungkin ada Bapak Ibu yang terlebih dahulu mau menanggapi, silakan Bu Lili. Oke, terima kasih pada Ibu Mutiara selaku dari SPDI. Terima kasih juga kepada para audiens atas kesempatannya. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Bu Lili, bagaimana tips memberikan hukuman tapi tetap memberikan kesan yang baik kepada siswa, seperti itu ya Bu ya. Oke, sebagai guru juga kita 5 posisi kontrol guru itu yang pertama sebagai penghukum. Nah, di mana sebagai penghukum itu kita menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Sebenarnya tidak boleh terlalu diberikan, tidak boleh terlalu dilakukan karena guru juga tidak boleh. Tapi terkadang kita sebagai guru butuh kepastian, butuh aturan yang kuat agar anak-anak tersebut bisa
bisa mengikuti kelas kita dengan baik. Nah, kalau saya tipsnya berusaha mengubah kata-kata negatif tadi dengan kata-kata positif. Seperti kita jangan menjadi anak saya ibu kamu. Nah, coba diganti kata-katanya ibu akan mendisiplinkan kamu dengan cara seperti ini. Nah, berarti tingkat anak itu kan berarti ibu memberikan kedisiplinan kepada saya, bukan memberikan hukuman. Tuh, seperti itu. Terus juga hukuman fisik maupun hukuman verbal itu juga bisa diberikan dengan yang positif juga. Misalkan kalau hukuman fisik kita bisa memberikan apa ya? Misalkan disuruh nulis, tapi nulisnya itu yang baik. Misalkan kalau kayak matematika mungkin dia nulis kalian 2 sampai 9. Jadi ada efeknya. Oh, saya ini ada pengaruhnya juga di hukuman, tapi bisa hafal juga seperti itu. Kalau hukuman apa ya? Kalau hukuman verbalnya ucapannya bisa diganti dengan kata-kata yang positif. Pokoknya intinya tipsnya jangan kita judge ibu hukum, tapi ganti kata hukum itu dengan cara mendisiplinkan. Ibu beri kamu disiplin dengan ini apa contoh hukum, tapi tetap yang positif. Saya dulu ini, terima kasih. Baik, terima kasih atas Ibu. Ada lagi yang mau menambahkan? Bapak Ibu? Oh, Ibu Endang, baik. Jangan maju. Itu angkat tangan yang sudah ada. Baik, terima kasih Ibu-Ibunya untuk kesempatannya. Menanggapi pertanyaan dari Ibu ini, bagaimana kita bisa sebagai penghukum, tapi memberikan hukum itu dengan cantik katakanlah ya, dengan kata-kata yang baik. Karena memang kita sebagai guru wali kelas yang berada dalam kelas tentunya lebih tahu kondisi anak ini bagaimana. Kalau kita hanya jangan nak atau tidak boleh nak, anak itu kadang-kadang beda-beda. Setiap anak itu kan sifatnya tidak ada yang tidak bisa diberikan dengan kata-kata saja, ada yang memang harus kita ada tapi kita harus bergerak, anak itu kan. Nah, kalau saya sekarang ini pengalaman untuk di kelas, saya melakukan kerjasama dengan wali siswa murid ya, dan kedua orang tua anak. Jadi kita punya grup WA masing-masing di grup ini. Anak itu saya pantau sekali, 2 kali, oke. Lalu saya japri orang tuanya, saya ceritakan keadaan anak ini, kalau anak ini begini-begini mudah. Kalau di kelas kerjaannya kalau tidak ditegur mulai sana, belum mau bergerak. Kalau sudah 2-3 kali kita belum melakukan kali tempat duduk, baru kita menulis. Jadi kita ceritakan keadaan anak ini. Jadi kita harus kerjasama dengan orang tuanya. Orang tua di rumah juga tahu bagaimana keadaan anaknya di sekolah. Kita sebagai wali kelas juga memberikan kata-kata yang positif. Tolong dibantu yang mana di rumah bahwa anak ini kalau di kelas begini Ibu Endang sudah berapa kali mengingatkan, tapi masih tetap diulangi. Jadi mohon bantuannya agar di rumah diberikan nasihat. Begitu kalau saya. Kalau menggunakan kata-kata tadi yang diganti dengan kata-kata mendisiplinkan ya, itu salah satu cara yang bagus. Selain itu kita sebutkan kamu tidak membuat tugas. Jadi kalau tidak membuat tugas ada konsekuensinya seperti itu. Tugas kamu ibu berikan yang baru ya, ibu ganti. Jangan yang ibu ganti, ibu ganti dengan misalnya kita kasih soal ada juga kita ganti, kita tambahin di rumah. Nanti kamu kerjakan di rumah besok kumpul, langsung kumpulkan dengan ibu. Seperti itu kalau saya. Kalau dia tidak buat tugas, saya tambah lagi dengan soal yang baru, nanti ya saya 3 PR jadikan 5. Jadi anak itu ada rasa bagaimana kalau tidak buat tugas, nambah lagi tugas sendiri dari ibu. Begitu saja dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Endang ya. Ya, tadi pertanyaan Ibu itu memposisikan guru, memposisikan dirinya sebagai penghukum ya jadinya.
Nah, tapi inginnya di sini posisi guru sebagai pembuku itu tetap memberikan dukungan yang cantik tadi, tetap elegan, tetap positif memberi dukungannya. Ya di sini kan kita sebagai guru terus bertransformasi, terus memperbaiki diri, terus belajar. Di sini sudah diunjukkan 5 posisi pembuku guru itu dari yang terburuk sampai yang terbaik. Jadi penghukum ini, posisi penghukum ini adalah posisi terburuk sebenarnya. Jadi sebaiknya jika kita masih ada di posisi penghukum, alangkah baiknya kita terus memperbaiki diri, meningkatkan diri, merubah diri menjadi lebih baik, bertahap. Mungkin selanjutnya bisa menjadi membuat rasa bersalah. Maksud tadi memberi hukuman yang positif itu termasuk membuat rasa bersalah bukan kita. Saya tetap dengan kalimat positif tadi, misalnya tadi ibu ingin mendisiplinkan kamu ya. Nah, siswa bisa saja berpikir, oh berarti saya kurang disiplin. Mereka akan merasa bersalah, ya kan? Berarti dia bisa juga kita berada di posisi membuat rasa bersalah. Setidaknya kita sudah berubah, sudah meningkat sedikit dari posisi penghukum menjadi membuat rasa bersalah. Nah tadi bisa kerjasama dengan wali murid. Nah itu bisa meningkat lagi posisi kita dari penghukum menjadi teman. Nah kita berkomunikasi dengan siswanya, kita cari apa masalah sehingga dia terus melakukan kesalahan, sehingga kita bisa juga berkolaborasi lagi dengan wali muridnya. Nah, terus sudah menjadi teman, kita bisa menjadi diri kita menjadi pemantau tadi. Setelah mereka kita lakukan pendekatan, kemudian kita pantau seperti tadi kita pantau kemajuannya, apakah dia ada perubahan atau tidak. Nah, setelah kita jadi pemantau, kita lebih alangkah baiknya kita memposisikan diri kita sebagai posisi terbaik yaitu manajer. Di manajer inilah kita memasukkan semua posisi ini ke dalam posisi manajer yaitu posisi yang terbaik. Di mana kita memberikan solusi kepada siswa tidak dengan hukuman, kita menawarkan solusi, kita ajak mereka berdiskusi mana baiknya solusi yang terbaik. Kita kembalikan lagi yang tadi, bagaimana kalau memberikan hukuman yang cantik tadi, bisa kita kembalikan lagi dengan kelas yang sudah kita sepakati. Misalnya kita tadi kan sudah membuat keyakinan kelas dalam siswa, beberapa kalimat kayak yang sudah disebut. Dari kalimat itu kita kan bisa sepakati juga dengan siswa. Jika kalian melanggar keyakinan yang pertama, apa yang akan kalian lakukan? Nah, itu bisa juga disepakati. Misalnya, sebenarnya terjadi ada hubungan kalian yang melanggar satu keyakinan, misalnya mereka membuang sampah. Kira-kira kita hukum apa teman kalian ini? Nah, konsekuensinya ataupun hukumannya bisa kita sepakati juga. Jadi siswa bisa mengingatkan temannya, yang hukum saya selain nanti waktu saya disuruh bertindak, itu kan hukuman yang sudah kita sepakati, sudah diyakini oleh siswa. Selain dia memiliki keyakinan yang harus ditaati, mereka juga ketika melakukan keyakinan itu ada konsekuensi yang harus mereka tepati. Yang itulah tadi tanggapan dari narasumber kita mengenai dua pertanyaan yang sudah diajukan oleh Ibu Lili dan Ibu Desi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Debi dan Ibu Tara itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penanya Ibu Desi dan Ibu Lili. Baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi merupakan susunan acara kita yang terakhir. Dengan berakhirnya tadi maka diseminasi disiplin positif kita pada hari ini telah selesai. Kita berikan tepuk tangan aplaus kembali kepada dua narasumber kita. Dan kami tidak saja yang bagi kita terdiri kami sudah mengikuti kegiatan hari ini dengan sangat dan luar biasa semangat. Saya selaku kepala acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni Kepala Sekolah dan rekan guru di SD Negeri 90 Palembang tentang diseminasi budaya positif modul 1.4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhasana MPD, Kepala Sekolah SD Negeri 90 Palembang. Hari ini saya akan memberikan testimoni kepada guru-guru saya, yaitu Ibu Mutiara dan Pak Debi, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Palembang. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada guru-guru kami yang memiliki semangat dalam memajukan pendidikan khususnya untuk sekolah ini dengan melalui program guru penggerak. Untuk itu, Ibu Tara dan Pak Debi telah melakukan diseminasi. Saya sangat antusias dengan kegiatan positif yang mereka sosialisasikan. Budaya positif perlu kita aplikasikan di sekolah dengan harapan semoga Ibu Tara dan Pak Debi tetap semangat. Ide-ide kreatif yang terbaik mereka untuk memajukan SD 90. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Atika dari SD Negeri 90 Palembang. Alhamdulillah sekali hari ini kami menghadiri diseminasi Ibu Tara dan juga Pak Debi tentang budaya positif modul 1.4. Dari hasil diseminasi ini, kami banyak sekali mendapatkan pengetahuan dan juga ilmu bagaimana cara menggerakkan atau membuat keyakinan kelas, kemudian menumbuhkan budaya positif di sekolah. Saya berharap semoga dari ilmu yang telah kami dapatkan hari ini, kami sebagai guru-guru bisa menjaga, mendorong, dan juga melestarikan ataupun kontinyukan budaya positif di sekolah kami sehingga sekolah kami bisa maju, dan juga semoga sekolah-sekolah lain juga bisa membudayakan budaya positif di sekolahnya masing-masing sehingga akan membuat sekolah kami semakin maju dan juga siswa-siswa kami ataupun murid-murid kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Mufal Jayanti, salah satu guru dari SD Negeri 90 Palembang. Alhamdulillah hari ini Ibu Tara dan Bapak Debi sudah melaksanakan diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Melalui diseminasi ini sangat baik sekali dan dapat membantu para guru lainnya tentunya dalam menerapkan budaya positif yang baik bagi sekolah dan tentunya bagi kelasnya nanti masing-masing. Diharapkan melalui diseminasi budaya positif ini dapat mempererat kolaborasi antara sesama guru dan murid serta dapat meningkatkan Dan ini adalah video pembuatan keyakinan kelas bersama siswa kelas 5B. Baik anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sebelumnya silakan kalian tulis dulu masing-masing keyakinan kalian sendiri-sendiri. Apa yang kira-kira tidak boleh dilakukan ketika di dalam kelas? Oke, yang sudah tulis silakan ditempel keyakinan
Demikianlah video aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya, dan semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semua ya. Akhir kata, semoga tergerak, tetap bergerak, dan mari menggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.